Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita harus tahu bahwa perkataan kita ini mengandung kuasa. Perkataan kita ini punya pengaruh yang besar, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita akan belajar di bawah tema kuasa di balik perkataan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kuasa apa yang ada di setiap perkataan kita? Maka lewat firman Tuhan pagi hari ini kita akan melihat ada berapa kuasa perkataan kita. Yang pertama, perkataan kita berkuasa karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Perkataan kita memiliki kuasa yang nyata. Allah bahkan berbicara untuk menjadikan semuanya dengan berkata-kata atau berfirman. Di dalam kuasa firman-Nya, kita adalah bagian gambar dan rupanya. Karena itulah kita memiliki kuasa dalam perkataan kita, sebab melalui perkataan kita dapat melakukan melebihi sekedar menyampaikan informasi saja. Manusia adalah satu-satunya ciptaan di planet ini yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata. Kondisi ini unik dan merupakan kekuatan yang luar biasa yang dihadiahkan Allah bagi manusia. Perkataan memiliki kuasa untuk menghancurkan atau membangun kembali. Amsal 12 ayat yang ke-6. Hal yang kedua yang kita belajar adalah perkataan kita memiliki kuasa karena ada dampaknya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudara terkasih, perkataan dapat menolong kita untuk mencapai tujuan kita atau justru membawa kita pada kehancuran yang mengerikan. Amsal 15 ayat 4 mengatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Setiap apa yang kita katakan memiliki konsekuensi. Kita dapat membawa sebuah inspirasi dan kebahagiaan kepada yang lainnya melalui ucapan kita, atau kesedihan dan luka hati kepada yang lain karena perkataan kita. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang hendak kita katakan. Jika kita berkata dalam kata-kata yang terburu-buru atau ceroboh, maka tidak ada nilai yang mencerminkan hal yang baik yang akan keluar, melainkan hasilnya adalah efek yang negatif. Seringkali kita berkata salah mengenai suatu hal karena kita tidak memikirkan sejenak apa yang hendak kita ucapkan. Yang ketiga, perkataan kita memiliki kuasa karena dapat mengubah keadaan. Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jika kita tidak berkata-kata dengan hati-hati seorang kepada yang lain, akan mengakibatkan kita tidak akan berkomunikasi dengan mereka ke depannya. Untuk menambah nilai komunikasi dalam percakapan kita, kita dapat mengubah sedikit hal-hal yang ringan seperti humor dan ketawa. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Adalah paling penting untuk memilih subjek dari percakapan kita menurut apa yang hendak kita bicarakan, seperti waktu dan tempat yang berbeda dalam percakapan. Kata-kata adalah hal penting karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan.
Inilah satu hal mengapa kita harus berpikir dua kali sebelum mengatakan apapun. Paulus menulis untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak sehat yang keluar dari mulut kita, tetapi untuk menolong dalam membangun satu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan, juga sesuai apa yang mereka dengar. Paulus juga memperingatkan pentingnya kita saling memberkati dengan ucapan kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perkataan kita adalah luapan dari hati. Perkataan kita harusnya menghormati Tuhan dan mencerminkan hubungan kita dengannya. Dalam Yakobus pasal 3 dengan jelas dituliskan bahwa lidah kita bagaikan api. Kata-kata jahat yang penuh dengan bisa racun. Dalam kita ada kata-kata yang merusak, dan itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita dan orang lain di sekitar kita. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk tetap berhati-hati dalam mengatakan sesuatu, dan adalah langkah yang baik sebelum mengatakan sesuatu menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Marilah kita memilih kata-kata kita dengan bijak, sebab apa yang kita ucapkan tidak akan dapat ditarik kembali. Roma 8 ayat 12-14. Jadi saudara-saudara, jika adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Petrus mengatakan kepada kita untuk selalu mempersiapkan diri dalam memberi jawaban mengenai pengharapan yang kita miliki, namun dengan sopan dan lemah lembut. Bapak, Ibu, Saudara, nasihat firman Tuhan pagi hari ini adalah kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata kita mengandung kuasa, baik yang membangun maupun yang menjatuhkan. Oleh sebab itu, mari kita semua jangan asal berkata-kata. Katakanlah segala sesuatu yang penting, dan jangan yang penting bicara. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Jadikanlah perkataanmu perkataan yang membangun, yang membangkitkan semangat orang, sehingga banyak orang akan diberkati lewat perkataanmu hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.